warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Sumiatur Rahma, NIM 1814080053 dari jurusan Tadris IPA Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang dengan dosen penghampu mata kuliah yaitu Ibu Milyasari SPD MSI. Baiklah, sekarang kita lanjut pada pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang referensi. Nah, apa itu referensi? Nah, simak penjelasan berikut. Nah, yang pertama ada konsep dari referensi. Yang pertama ada pengertian. Daftar pustaka adalah satu susunan tulisan akhir di sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Nah, selanjutnya, apakah referensi itu penting? Nah, sangat penting. Nah, di sini akan saya jelaskan betapa pentingnya penulisan daftar pustaka tersebut. Yang pertama, memberitahu kepada pembaca bahwa tulisan bukan hanya dari pemikiran penulis. Kedua, memberikan penghargaan bagi penulis asli. Yang ketiga, memberikan kredibilitas informasi. Yang keempat, mengetahui informasi terkini. Dan yang kelima, mempermudah pelayanan kepustakaan. Selanjutnya, tata cara dalam penulisan daftar pustaka pada laporan ilmiah. Yang pertama ada dari buku, yaitu caranya dengan nama, tahun terbit, judul, dan kota terbit. Selanjutnya dari penulisan daftar pustaka dari internet. Yang pertama, penulisan nama penulis, tahun penayangan, penulisan judul, penulisan URL, dan penulisan waktu pengambilan. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka dari artikel, koran, atau jurnal atau majalah. Yang pertama ada penulisan nama, yang kedua penulisan tahun, penulisan judul jurnal dan nama majalah atau koran, yang kelima tahun terbit, dan yang keenam penerbit. Nah, bagaimana menulis kutipan body note, footnote, dan endnote? Nah, saya telah jelaskan pada materi sebelumnya yaitu tentang kajian teori. Baik, namun sekarang akan saya jelaskan juga, tapi hanya sebagian saja. Yang pertama, aturan dari penulisan dari body note, yaitu dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesai sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Selanjutnya, penulisan kutipan footnote dilakukan apabila penulis mencantumkan nomor indeks di akhir kutipan. Dan yang terakhir ada endnote, yaitu merupakan jenis tata pengutipan yang memanfaatkan kode angka sebagai footnote. Nah, sekian dari penulisan referensi untuk body note, footnote, dan endnote. Selanjutnya kita lanjut pada panduan ringkas penulisan referensi dari Google Cendekia. Nah, yang pertama teman-teman bisa buka halaman Google Scholar yaitu scholar.google.com. Nah, yang kedua, ketikkan judul artikel pada kolom pencarian. Yang ketiga, pada pencarian klik kite sehingga muncul beberapa pilihan citation style untuk situasi. Nah, yang keempat, klik pada bagian citation style yang diinginkan, misalnya apa, kemudian copy. Nah, yang selanjutnya paste pada bagian daftar pustaka. Selanjutnya ada membuat panduan ringkas dengan Mendeley. Nah, jika tadi kita telah membahas tentang Google Scholar atau Google Cendekia, nah sekarang saya akan menjelaskan kembali bagaimana cara membuat daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Yang pertama, pastikan artikel yang ingin direferensi sudah ada di Mendeley Desktop. Yang kedua, pastikan Microsoft Word sudah terinstall dan dari Mendeley Desktop. Yang ketiga, jika Anda membuat Microsoft Word pada saat proses instalasi, akan keluar jendela peringatan. Nah, setelah instalasi berhasil, akan terlihat jendela berhasil. Selain itu, tulisan install Microsoft Word plugin akan berubah menjadi uninstall Microsoft Word plugin. Nah, yang selanjutnya,
Pada Microsoft Word terdiri atas bagian referensi akan terlihat menu, mendelay, guide, omatic. Nah, sekian untuk pembahasan membuat referensi dari Mendeley. Selanjutnya kita lanjut pada pembahasan membuat referensi dari Zotero. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu download terlebih dahulu aplikasi Zotero. Yang kedua, setelah pilih buku, lalu masukkan kata data sesuai dengan buku referensi. Yang ketiga, untuk jurnal artikel yang ada di internet juga dapat langsung diakses dari aplikasi Zotero tanpa harus memasukkan data secara manual. Caranya, klik add item by Indentivier, lalu dimasukkan